itu memiliki spektra tertentu. Ya, ada spektra-spektra. Atom tertentu memiliki memancarkan garis-garis spektrum emisi, spektrum absorpsi tertentu. Oke? Di mana setiap atom dengan atom lainnya berbeda-beda. Ya, ini kemarin kita sudah diskusikan. Ya, oleh karena itu model atom Rutherford tidak lagi bisa menjelaskan seperti itu. Ya. Ya, harusnya kalau berdasarkan model atom Rutherford, semua panjang gelombang dari atom gas itu akan muncul ketika atom dipanas. Ya. Kan, tapi yang kita dapatkan kan ternyata diskrit, ya. Ini hidrogen seperti ini, helium, neon, sodium, dan air raksa. Ini berbeda-beda. Dan tentunya memang garis-garis pada panjang gelombang tertentu saja. Ya. Karena itu diperlukan sebuah model baru yang bisa fit in, yang bisa menjelaskan fenomena ini. Okay. Maka muncullah ya, model atom. Kira-kira ada beberapa pandangan baru, postulat baru. Okay. Yang pertama, ya, elektron di dalam atom itu tidak boleh sembarang tempat. Dia hanya bisa mengorbit di orbit-orbit tertentu saja. Okay. Nah, ini seperti diskrit, seperti kemarin kita belajar kuantum radiasi, ya, hanya boleh ada seperti tangga itu 1, 2, 3, 4, tidak boleh 1,5, 1,1, 2,5, 2,4 tidak. Ya. Hanya bisa memiliki energi tertentu saja. Oke, hanya bisa menempati tingkatan energi tertentu tanpa kehilangan energi. Ya, jadi kalau dia di tempat itu, dia tidak perlu kehilangan energi. Dia tinggal berputar saja. Bagaimana orbit Bumi, ya, Mars, Venus, Jupiter itu kan selalu fix, dia tidak jatuh ke matahari. Ya. Tapi diantaranya tidak ada orbit yang stabil. Ya. Nah, antara orbit-orbit yang stabil ini, orbit ke-1, orbit kedua, orbit ketiga, 4, dan 5, ini ternyata elektron bisa berpindah tempat. Ya, misalnya dari orbit 1 ke orbit 2, dari 1 ke 3, dari 1 ke 4, dari 1 ke 5. Ataupun sebaliknya, dari orbit yang lebih tinggi ke orbit yang lebih rendah, dari 5 ke 1, dari 4 ke 1, dari 3 ke 1, dari 2 ke 1, dan seterusnya. Ya. Nah, selisih tingkat energi ini ada ukurannya sendiri. Ya. Dari satu tingkat energi lainnya dengan menyerap atau memancarkan. Ya. Jadi kalau dia punya energi lebih, dia bisa naik kelas ke orbit yang lebih tinggi. Ya. Atau kalau dia mau turun kelas dari orbit tinggi ke orbit lebih rendah, berarti energi yang dia punyai harus dibuang, harus dikeluarkan. Ya. Ketika dia naik kelas, maka dia menyerap energi. Maka kita dapatkan spektrum absorpsi. Ya. Nah, ini pada elektron-elektronnya pada tingkat bawah semua nih. Kemudian kita sinari dengan semua panjang gelombang. Ternyata sebagian akan diterap untuk naik. Ya. Maka yang kita dapatkan adalah spektrum absorpsi seperti ini. Ya. Ini ada gas-gasnya misalnya. Ini semua panjang gelombang kita pancarkan. Nah, sebagian diserap untuk absorpsi. Tetapi kalau kita hanya punya sumber dari gas-gas ini yang panas, ya, nah, begitu elektron dari tingkat energi tinggi turun ke bawah, dia akan melepas energi sebagai gelombang elektromagnetik, ya, dipancarkan pada lambda tertentu. Ya. Tergantung nih misalnya turun dari N2 ke N1. Ya, berarti delta E-nya antara energi 2 dan energi 1 kan fix, ya. Nah, H konstan, C juga konstan, nah tinggal lambda. Maka untuk energi tertentu, ya, dia hanya mengeluarkan gelombang elektromagnetik pada lambda tertentu. Oke. Ada korespondensi ini, garis ini transisi dari mana ke mana. Ya. Dari sini dari mana ke mana. Oke. Itu model atom Bohr. Ya. Besarnya energi radiasi elektromagnetik ini sama dengan selisih energi antara tingkatan 1 dan 2. Misalnya 2 dan 3 atau 1 dengan yang lain. Oke. Nah, ini waktu itu Bohr hanya
justifikasinya saya pokoknya tidak boleh sembarang energi ya. Tapi kenapa kok tidak boleh ya? Kenapa hanya energi-energi tertentu saja? Nah, ini kita saat ini kita bisa memahami dengan menganggap elektron tadi bukan hanya sebagai partikel seperti planet ya. Tapi dia ada sifat gelombang. Oke. Ini kita sudah pernah belajar di gelombang ya. Ada senar sepanjang tertentu, maka interferensi positif terjadi kalau kelipatan apa? Setengah lambda ya. Lambda atau 1 lambda, kelipatan dari 1, kelipatan dari 2 kali setengah lambda, kelipatan dari 3 lambda. Kalau misalnya 1,5 bisa nggak? Tidak akan bisa 1,5 di sini. Nah, begini kembali lagi akan interferensi destruktif. Ya. Jadi interferensi konstruktif terjadi jika batas-batasnya ini pada node, ya, ada minimal. Ujung-ujungnya ini batasnya minimal. Oke. Nah, seperti itu juga kita bisa anggap lintasan elektron mengelilingi inti atom yang berbentuk lingkaran itu, ya, elektron jangan kita anggap sebagai partikel saja, tapi bisa jadi dia memiliki sifat gelombang. Ya, gelombang pasti ada panjang gelombangnya. Maka kita bisa lihat bahwa lintasan yang berbentuk lingkaran ini harus kelipatan genap dari sesuatu, dari setengah P. Ya. Dalam lintasan melingkar memiliki sifat gelombang diam dengan panjang gelombang lambda. Ya. Kita bisa hitung nanti dengan panjang gelombang de Broglie-nya berapa untuk elektron yang bergerak mengelilingi atom. Ya. Seperti halnya gelombang diam pada tali dan senar tidak mengantarkan energi. Ya. Gelombang diam elektron juga tidak meradiasikan energi. Ya, agar gelombang diam elektron ini dapat stabil, maka panjang lintasannya harus sama dengan kelipatan bulat dari panjang gelombang, dari setengah panjang gelombang, ya, agar terjadi interferensi konstruktif. Oke. Dan kita akan coba itu. Kalau elektron tadi memiliki massa M, ya, massa elektron, berapa panjang masanya? 9,1 kali 10 berpangkat minus 31 kilogram. Ya. Dan bergerak dengan kecepatan V, maka dia akan memiliki panjang gelombang de Broglie berapa? Nah, dibagi momentum. Ya. Ini 6,6 0626 kali 10 pangkat minus 34. M-nya 9,11 kali 10 pangkat minus 31. V-nya ya kita nanti bisa mencari. Ya. Maka kalau dia mengorbit dalam sebuah lingkaran, okay, maka berapa kelilingnya? 2πr. Ya. Ini keliling lingkarannya 2πr. Nah, 2πr ini harus kelipatan bulat dari lambda. Oh, berarti ini maaf. Ini benar. Ini bukan setengah lambda ya, jadi tetap lambda. Karena harus 1 lambda atau 2 lambda ya. Kalau hanya 1,5 nanti bisa interferensi destruktif. Jadi kita ingin supaya, nah ini ketika di sini ini 1 lambda ya, ini 2 lambda. Nah, baru ketika interferensinya jadi konstruktif lagi. Kalau misalnya ada kelipatan 3 yang di sini ya, jadi naik dan positif dan negatif maka interferensinya 0. Nah, kita tidak ingin gelombang elektron ini memiliki interferensi 0. Jadi harus interferensinya positif. Maka harus kelipatan bulat dari lambda. Oke. Nah, maka keliling lingkaran tersebut harus kelipatan bulat dari lambda. Nah, soalnya bisa dipahami ya. 2πr. 2πrn, R pada tingkat pertama misalnya R1 atau R2 atau R3 ya. 2πr sama dengan N kali lambda. Nah, sekarang kita ubah ini lambdanya. Lambda ternyata kan panjang gelombang de Broglie dari elektron kan H per mv ya. Kalau lambdanya diubah di N kali H per mv. Oke. 2πrn sama dengan NH per mv. Ini saya coret.
Nah, ini sekarang ini ya, kita mau tata ulang ya. Di sini N kali V kali R ya. Ini saya ubah ke sana, ini saya pindah ke sana. Maaf. Ya, ini ada bisa dicoret nggak? Nah, ini diubah nih. M dan V-nya kita pindah ke sana. Ya. 2Pi-nya saya tukar ke sini. Oke, jadi MVR, maaf, N kali V kali R sama dengan NH per 2Pi. Maaf, ini M ya, bukan N. Kita ubah langsung aja. Tidak bingung. Ini M. Ketik. Ya. M kali V kali R sama dengan NH per 2. Oke, sama ini bisa dipahami ya? Ya enggak? Nah, ini kita sudah dapat satu persamaan. Oke. Nah, sekarang kita akan menggunakan konsep fisika dasar satu ya, terkait gerak melingkar. Kenapa sih kok planet ke bumi itu bisa tetap di sana? Ya? Kita bisa gunakan konsep gaya sentripetal ya, dan juga gaya elektrostatis. Harusnya kan elektron bermuatan negatif, inti atom bermuatan positif. Dia harusnya ditarik ke dalam. Ya. Kenapa kok dia tetap di situ? Berarti kalau kita pikir kalau dia diam, artinya kan ada sigma F-nya sama dengan 0 ya. Ini harusnya ada elektron, harusnya dia ditarik ke sana oleh elektrostatis. Tapi kok dia tetap di situ, di lokasi orbitnya tadi. Berarti pasti ada gaya lain yang menarik dan besarnya sama ke arah berlawanan. Ya. Apa itu kira-kira gayanya? Kita bisa asumsikan, seperti sentripetal ya. Di Anda batu atau pesawat-pesawat, mainan pesawat di tali, kemudian Anda putar-putar kan? Seolah kita tangan kita merasa ditarik ke arah pesawat tadi ya. Nah, sentripetal F C ya. Karena elektron diam di orbitnya, maka saya di sini ya gerak diam terhadap gerakan ke dalam atau keluar, maksudnya sigma F. Sigma F dalam hal ini radial ya sama dengan 0 karena dia tetap di orbitnya ya, tidak menjauh juga tidak mendekat. Berarti elektrostatik dikurangi sentripetal sama dengan 0 ya, atau elektrostatik sama dengan sentripetal. Nah, sentripetal apa? Berapa besarnya gaya sentripetal? Berapa? Berapa Mbak Amelia? Fisika dasar 1. 1 tahun yang lalu berarti ya. Oke Mbak Claudia, masih ingat nggak besarnya gaya sentripetal? Sebuah mobil kecepatannya V, lintasannya berbelok, radiusnya R, masanya tertentu. Terus siapa yang masih ingat? Apa? M kuadrat per R ya. Ini besarnya gaya sentripetal yang menarik ke arah luar. Salah. Kalau elektrostatik gaya tarik menarik antara elektron dengan proton berapa kira-kira? Fisika dasar 2. Nah, banding apa? Ya, listrik apa? Muatan 1, 2, R kuadrat. Depannya apa? Wah, K-nya berapa? K-nya untuk SMA ya. Kalau ini kita pakai seper pi epsilon. Ya, jadi seperempat pi epsilon 0 Q kuadrat per R kuadrat. Muatannya kalau muatan elektron berarti kan E ya. Maka kita bisa tuliskan di sini seperempat pi epsilon 0 E kuadrat per R kuadrat. Ya, kita dapatkan ini. Ya. Jadi sentripetal sama dengan elektrostatis. Oke.
Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Yang online ada pertanyaan? Maaf Pak, izin bertanya. Silakan. Berarti yang ini yang merujuk persamaan yang MV N kuadrat per N kuadrat itu dari perbandingan dari Fs sama dengan Fc ya Pak? Iya. Oke, yang bawah ini nomor 3, ini poin 3, ini menunjukkan gaya sentripetal sama dengan gaya elektrostatis. Ya. Itu ya. Baik Pak, terima kasih. Nah, sekarang kita sudah dapat set persamaan tadi. Ya. Kita ulangi lagi gaya sentripetal sama dengan gaya elektrostatis. Nah, sekarang kita ingin menyelesaikan untuk kecepatan orbit elektronnya. Demikian, kecepatannya berapa sih? Ya. Nah, ini kita ingin menyelesaikan V-nya ini berapa. Oke. Maka kita gabungkan persamaan yang sebelumnya kita sudah dapatkan, persamaan 1 dan persamaan 2. Ini kan ada MVR. Ya. MVR sama dengan NH per 2. Kita ingin tahu MVR di sini berapa? Ini ada M, ada V, ada R. Ini di sini di sisi kiri ada R, di sisi kanan ada R kuadrat. Maka saya bisa coret 1. Ya. Nah, ini sekarang saya pindah ke sana. Bisa pindahkan ke sana. Oke. Maka menjadi M kali V, MV kuadrat. M kali V kuadrat kali R. Masih ada V kuadrat. Kita perlu pindahkan V-nya, pindahkan ke sini. Nah, ini menjadi, sisi kanan menjadi MVR sama dengan per 4 pi epsilon 0 E kuadrat per V. V-nya saja kan, V-nya 1 masih di sini. Ya. Nah, ini kita sudah dapatkan 1/4 pi epsilon 0 E kuadrat per V. Oke. Sama dengan MVR. Ya. Data dari data sebelumnya, dari persamaan sebelumnya, tadi MVR adalah NH per 2pi. Maka kita bisa substitusikan MVR di sini menjadi NH per 2. Ya, NH per 2pi sama dengan 1/4 pi epsilon 0 E kuadrat per V. Oke. Nah, sekarang ini konstan, ini konstan, ini konstanta, 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 konstanta. Ya. Cuma satu yang bisa kita hitung, ya, V. Jadi kecepatan orbit elektron itu berapa sih di dalam atom? Vn sama dengan 1/1 epsilon 0 kali E kuadrat per 2NH. Ya. Kira-kira berapa kecepatannya? Seberapa dibandingkan kecepatan cahaya? Lebih cepat, sama cepat, atau lebih lambat? Lebih cepat? Nggak mungkin ya. Batas maksimumnya. Sama? Lebih lambat? Lebih lambat. Seberapa lebih lambat? Kira-kira kali 10 berpangkat berapa? Ada latihannya nggak? Nggak ada. Coba berapa? Berapa sih? Kira-kira kita hitung saja di sini E kuadrat E berapa? 1,602 kali 10 berpangkat minus 19 kuadrat. Ya. Kemudian epsilon 0 berapa? Berapa? Saya pun nggak hafal. 8, berapa? Hah? 8 5 10 berpangkat minus 12. Kemudian 2 saja. Kalikan
Lagi nih. N, kita mau menghitung yang tingkat energi terdalam. N sama dengan 1. Ya. Maka N-nya 1. H 6,626. 10 per 4 minus 3. Kita lihat ini 1,602. Yang baik kalkulator. 1,602 kali 1,602. Berapa? Dibagi 8,854. Dibagi 2. Hasilnya berapa? 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 1,602 kali 1,602 dibagi 8,854 dibagi 2 dibagi 6,626. Masuk 2 juta. Angkanya saya tidak perlu kali 10-nya. Ya. 1,602 2,1828 9 ya. Kali 10 berpangkat 6, masuk. Ini 1 kali 1,6 kali 1,6 dibagi 8 bagi 6 bagi 2. Maksudnya ini 0, sekian. Kalau kali 10/46 berarti 0. Berapa? 0,02188. Ini ya, kali 10 berpangkat 8. Ini kalau atau oh ya benar tadi Mas Ida ya. 2,19 kali 10 berpangkat 6 ya. Kira-kira 1/100 kecepatan cahaya ya. Jadi 0,01 C. Jadi tidak perlu menggunakan relativitas karena gammanya akan mendekati 1. Kecepatannya tidak cepat-cepat banget ternyata. Gerak elektron mengelilingi atom. Jadi tidak perlu pakai relativitas. Oh, maaf sampai V ya. Ini kalau kita cari V ternyata ketemu ya. Nah, kita juga bisa menghitung yang lain. Misalnya R-nya itu berapa sih jari-jari pertama? Kita ingin tahu ukuran atom. Kalau radiusnya untuk N sama dengan 1 itu radiusnya berapa? Maka kita bisa selesaikan juga tadi. MVR sama dengan NH per 2Pi, begini ya. Nah, ini V-nya sudah ketemu, M-nya konstan, N-nya juga konstan, ini konstan. Maka kita bisa hitung R. R sama dengan NH per 2 MVP. 2Pi M. Ya, ini. R sama dengan N kali H dibagi 2 Pi M. Ya. Atau sama dengan NH dibagi 2 Pi M kali 2 NH epsilon 0 dibagi E kuadrat. Atau N kuadrat H kuadrat epsilon 0 per Pi M E kuadrat. Mau dihitung? Nah, jadi kalau kita sudah tahu V dan tahu R, maka kita juga bisa menghitung energi ya. Energi kinetik kan setengah mv kuadrat. Ya, V sudah tahu. Atau energi potensial listrik seperti epsilon 0 Q per R kuadrat. Q kuadrat per R. Iya, E kuadrat per R.
Nah, ini kita bisa hitung. K-nya adalah setengah MV kuadrat. Ya. Nah, tadi setengah kali M. V-nya tadi berapa? Bukan persamaannya. Seper epsilon 0 kalikan E kuadrat dibagi 2N. Nah, ini V-nya kan menjadi kuadrat ya. Kan setengah MV kuadrat. Kenapa kok pakai setengah MV kuadrat, Pak? Ya karena tadi kita sudah lihat tidak relativistik. Jadi kalau relativistik kan ada gamanya ya. Jadi tidak perlu karena kecepatannya tidak begitu. Setengah MV kuadrat saja. Oke, kita dapatkan setengah kali M kali E berpangkat 4 epsilon 0 kuadrat 4 N kuadrat K kuadrat. Ya, kalau kita selesaikan, ini ada 4 N ada setengah menjadi 1/8. Maka dapatkan 1/8 epsilon 0 kuadrat ME berpangkat 4 N kuadrat K kuadrat. Oke. Kalau energi potensialnya berapa? 1/4 pi epsilon 0 E kuadrat per M. Kenapa kok minus? Nah, ini kan bahasan listrik ya. Terikat itu kita anggap dia minus, ya, punya hutang. Nah, 0 bergerak elektron bebas. Ya. Nah, ini terikat. Kita perlu mensuplai energi sekian untuk melepaskan si elektron. Ya, maka ini menjadi minus. Nah, tinggal disubstitusi saja R-nya. Oke. 1/4 pi epsilon 0 E kuadrat. Nah, R-nya diganti saja dengan ini. N kuadrat H kuadrat epsilon 0 dibagi 4 dibagi pi ME kuadrat. Maka kita dapatkan sama. Yang beda hanya nilai 4-nya ini saja. Tadi 8 ya. Jadi minus 1/4 E epsilon 0 kuadrat ME berpangkat 4 dibagi N kuadrat H kuadrat. Itu energi potensial. Oke. Kita juga bisa hitung energi totalnya. Energi totalnya adalah energi kinetik plus energi potensial ya. 1/8 dikurangi 1/4 berapa? Minus 1/8 juga ya. Makanya tadinya ketemunya minus 1/8. Oke, ini adalah tingkatan energi elektron untuk atom hidrogen ya. Ternyata dia terkuantisasi, ternyata energinya tergantung nilai N ya. Ini kan semuanya konstan. Yang membedakan hanya N ya. Maka untuk energi tingkat pertama adalah 1 kuadrat ya, nilainya 1 kali ini. Energi tingkat kedua adalah N-nya menjadi N kuadrat. Jadi 4 ya, 2 kuadrat kan 4. 1/4 dari nilai. Ya, untuk N3 ternyata 1/9 dari nilai itu. Oke. 4 dan seterusnya 1/16 per 2. Oke. Nah, ini maka ini bisa digunakan untuk menjelaskan adanya spektra emisi maupun absorpsi tadi. Dalam spektrum emisi gas hidrogen, besarnya energi radiasi gelombang EM yang diabsorpsi atau diemisikan sebanding dengan selisih energi antar tingkatan. Oke. Jadi misalnya kita ingin menghitung transisi elektron dari N3 ke N2. Ya. Berapa sih energinya? Kita bisa hitung delta E dengan yang Zoom tinggal 10 menit lagi nanti. Kalau mati kita masuk lagi ya. Yang online. Baik, Pak. Oke. Bagaimana tadi? Ya. E3 dibagi ini. E3 dikurangi E2. Nah, delta E adalah energi akhirnya dia di 2 ya, kurangi energi 3 energi awal. Oke, berarti berapa? 1/8 epsilon 0 kuadrat M E berpangkat 4
per H kuadrat. Untuk energi kedua berapa? 1/2 kuadrat. Ya. Kurangi 1/3 kuadrat. Oke. Nah, ini kita bisa gunakan persamaan ini untuk menghitung kira-kira berapa sih energi yang akan dilepaskan. Delta E-nya berapa. Oke. Nah, ini. Kita dapatkan ini. Oke. Ternyata besarnya untuk atom hidrogen ini Me berpangkat 4, 8 H kuadrat, epsilon 0 ini besarnya kira-kira 2,18 kali 10 berpangkat minus 18 Joule. Energinya sangat kecil. Maka kita gunakan satuan EV saja, elektron volt. Dibagi dengan E, dengan muatan elektron. Maka kita dapatkan 13,6 elektron volt. Ya. Tinggal 13,6 elektron volt kali 1/4 kurangi 1/9. Oke. Berapa? 36 9 kurangi 4/36. Berapa? Nah, 5/36 kalikan 13,6. Ya. Nah, itu adalah energi yang akan diemisikan. Nah, energi yang akan diemisikan itu sebanding dengan H per lambda. Nanti kita bisa hitung lambdanya berapa sih dari tingkatan energi selisih transisi elektron dari energi tingkatan N sama dengan 3 ke N sama dengan 2. Oke. Nah, ini kita bisa hitung semuanya transisinya ya. Kita hitung energi tingkat energi 1 itu 13,6 minus ya. N2 3,4, N3-nya 1,51, N4 0,85, 0,54, 0,2, 38, 0,28 dan seterusnya. Oke. Nah, maka spektrum emisi dan spektrum absorpsi itu ternyata match sekali dengan perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi lebih rendah. Ya, ini membentuk sebuah deret. Ada yang disebut sebagai deret Balmer. Ini kebetulan di panjang gelombang tampak. Jadi kita bisa lihat warna-warninya di sini. Ya. Ada deret Paschen, ada deret Van, ada deret Beckett, ada deret Lyman. Ya. Ini di UV, ini di IR. Jadi tidak terlihat. Yang terlihat adalah Balmer. Kita dapatkan ternyata ada warna merah, ada warna Tosca, ada biru, ungu, dan seterusnya. Mirip dengan spektrum hidrogen. Ya, ada yang merah, Tosca, biru, ungu, dan kebiruan lain. Ini deret apa tadi namanya? Deret Balmer. Ya, ada selain itu pasti ada yang lain juga panjang gelombangnya. Tentukan nilai tingkatan energi elektron pada atom hidrogen untuk N sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Berapa panjang gelombang yang dihasilkan oleh transisi elektron dari N3, 4, 5, 6, 7 ke N sama dengan 2. Jadi deret Balmer ya. Berapa panjang gelombang yang dihasilkan oleh transisi ini? Kira-kira warna apa yang dominan dari gas hidrogen yang dipanaskan? Kira-kira warna apa? Gas hidrogen itu berwarna apa? Belum pernah lihat ya. Nah, itu tergantung dari intensitas masing-masing ya. Probabilitas transisi itu lebih sering kemana? Ke N3 kedua atau 4 kedua atau 5 kedua. Tapi kebanyakan adalah warna merah pink. Ya, merah. Nah, ini kita bisa hitung E1 1/8 epsilon 0 ME kuadrat per N kuadrat A kuadrat. Ya, yang membedakan hanya N-nya saja. Ini ketika ketemu minus 2,18. Atau kalau dalam EV 13, ya. E2 berapa? Ya tinggal ini saja dibagi 4. Kan N kuadratnya kan 2 kuadrat sama dengan 4. Ya, dibagi 4. N3 dibagi 9. N4 dibagi 16. N5 dibagi 25. N6 dibagi 36. N7 dibagi 49. Oke. Gampang hitungnya ya. Nah, ini kita dapatkan nilai EV. Ya. Nilai energi yang sangat kecil ini dalam satuan Joule ini minus 19. Kita bisa ubah menjadi satuan elektron volt. Ya. 1 EV sama dengan 1,602 kali 10 4 minus 19. Oke.
Maka untuk atom kita biasanya lebih sering menggunakan EV, elektron volt. Ya. Enak nulisnya, tidak perlu kali 10 pangkat minus. Oke. Sekarang kalau transisi energinya berapa? Ya tinggal dihitung aja. Lambda dari 3 ke 2 ya Hc per delta E. Ya. Energi adalah Hc per lambda. Kalau lambda ya Hc per delta E. Ya. Hc per delta E. Delta E dari transisi dari 3 ke 2. Ini dari 4 ke 2, dari 5 ke 2, dari 6 ke 2, dari 7 ke 2. Ya. Ini ternyata menghasilkan panjang gelombang 657,8 nanometer. Ini berwarna merah. Ya. 42 biru muda, 52 biru, 62 ungu, dan 72 di UV, tidak terlihat. Ya. Nah, ini menurut perhitungan kita seperti ini. Kenyataannya kalau kita observasi gas hidrogen, ternyata panjang gelombang yang dihasilkan ini 656,3. Kita dapatnya yang untuk spektrum merah 657,8. Ya, ada selisih berapa? 1, berapa tuh ya? 1,5 nanometer ya. Yang spektrum kedua biru muda 485,7, di sini 486,1. Ya. Ini 433,7, di sini 434,1. 410,4, 410,2. Ini 396,5, 364,6. Nah, ini secara umum bagaimana? Model atom Bohr ternyata match sekali ya dengan atom hidrogen. Dia bisa menjelaskan dengan baik perilaku atom hidrogen. Ya. Maka saat itu yang menjadi kesepakatan dunia persilatan adalah model atom Bohr. Ya. Atom Rutherford tidak lagi dipakai. Oke. Sejauh ini apa ada pertanyaan? Yang online? Nah, ini tinggal 1 menit. Off dulu, tadi nanti bergabung di link Zoom yang sama ya. Ini saya off dulu. Baik, Pak. Baik, Pak.